Halo para touring, balik lagi di Ayo Touring. Seperti yang kalian bisa lihat, CF Moto 450 MT. Ini motor lagi viral banget. Kalau kita algoritma IG-nya sama, ini motor tuh lagi viral banget di bagian Amerika sama Eropa sana. Dan kalau impresi pertama gue ngeliat motor ini adalah, ini coba kalian lihat ada footage-nya. Dari samping, depan, belakang, ini tuh kayak Tenere tapi versi saset ABC. Bener-bener mirip banget sampai suara engine-nya aja sama banget. Ini alhamdulillahnya Ayo Touring diberikan kesempatan untuk mengetes dan mereview dari CF Moto 450 MT. Disclaimer, ini sebenarnya dibuat tanggal sebelum motor ini rilis, jadi kita cuma baru tes di pabrik aja muter-muter, jadi belum bisa dites ke habitat aslinya. Ini sekarang tanggal 25 April, jadi kalau misalkan nanti motor dirilis ya, ini direkamnya tanggal segitu. Jadi gimana full review 450 MT? Ikuti sampai habis. Oke para touring, jadi CF450 MT, salah satu motor pabrikan dari Cina. Yes, dari Cina. Kalau misalkan dulu stigma motor Cina itu kan kayak dipandang, bukan sebelah mata lagi, nggak dipandang sama mata malah kan jadinya. Tapi sekarang motor-motor perkembangan di Cina itu sangat-sangat luar biasa. Bisa dilihat lah kalau mereka pameran itu, motor-motor yang di display itu banyak dan sangat beragam, khususnya di segmen motor adventure sama dual purpose. Berawal dari motor Cina yang emang kita tahu di sebagai amati plek-tokan, terus amati modifikasi, tapi sekarang mereka bisa mendevelop sebuah motor-motor yang patut kita waspada ini buat pabrikan-pabrikan dari Jepang maupun dari Eropa. Salah satunya ya CF Moto ini. Sebenarnya CF Moto ini udah masuk di Indonesia itu dari tahun 2021. Dan sebenarnya ada satu motor yang menurut gue waktu itu cukup menarik perhatian gue. Itu adalah CF Moto 650 MT. Yang motornya kayak begini. Dan kalau dilihat dari depan sebenarnya ini mirip-mirip sama motor gue yang Pulsar 220. Dan juga sebenarnya belakangan ini CF Moto tuh lagi viral sama motor yang namanya Papio. Kalau kalian tahu itu motor mini yang emang sekarang tuh sangat menarik perhatian banget buat khusus para Gen Z karena motor itu lucu ya, 125 cc, terus ada gimmick-gimmick LED, dan yang gue tahu kayak Gus Ali sama Ridwan itu punya motor itu. Dan gue yakin ini motor sih harusnya pasti bisa jadi kacang goreng banget di Indonesia karena gue jujur udah ngetes ride dan ngetes motor ini tuh tenaganya dan impresi gue buat motor ini adalah satu kata, nagih. Paling sebelum gue masuk ke review motor ini, gue pengen jelasin ke kalian sejarah CF Moto dulu secara singkat dulu kali ya. Oke para touring, jadi tadi banyak skip karena banyak banget yang test ride, tapi motornya cuma satu, jadi kita ganti gantian. Tadi kan gue bilang buat nyambungin tadi, gue tuh pengen ngejelasin secara singkat sebenarnya CF Moto itu kayak gimana. Cuman ya buat lebih singkatnya lagi gue persingkat karena ini banyak banget yang test ride. Intinya CF Moto itu lahir di 1989 di Guangzhou, Cina sana. Kip akhirnya di tahun 2005 dia pertama kali ikut EICMA, pameran yang paling bergengsi juga, salah satunya di luar negeri. Dan akhirnya pas tahun 2017 mereka bisa bekerja sama dengan KTM. Jadi KTM tuh selain dia bakal kerja sama Bajaj, dia juga tuh kerja sama CF Moto. Makanya kenapa ini mesin-mesin CF Moto itu ada sharing teknologinya sama KTM. Kalau kalian tahu itu ada namanya CF Moto 800 MT, itu dia itu kerja sama dengan mesinnya sama plug ketiplak dengan 790, cuma tinggal dipindahin ke body platformnya si CF 800 MT. Tapi sebelum lebih dalam lagi, sebenarnya CF 450 MT. Nah, MT itu sebenarnya itu dia tuh ada kepanjangannya. Buat yang belum tahu itu adalah multifunctional. Nah, kalau kita biasanya di dunia dual purpose itu taunya biasanya multi purpose, tapi kalau di CF Moto itu kalau buat motor-motor seri adventure-nya adalah MT multifunctional. Ini loh, jadi M-nya itu stands for mul, T-nya itu T-functional. Emang agaknya seharusnya MF kali ya, atau ML?
di si CF Moto itu ternyata dari tahun 2000 segitu sebagai salah satu pemasok spare part KTM ke Cina dan juga ngebantu pemasaran KTM di Cina secara keseluruhan lah, kurang lebih kayak gitu. Dan kabar paling terakhir bahwa sekarang CF Moto ini sudah membangun pabrik di Thailand sana. Itu sejarah singkat lah, jadi itu buat pengetahuan umum aja buat kalian. Jadi kalau di tongkrongan pengen so tau kan, seenggaknya kalau udah nonton ini, CF Moto tuh motor apa ya? Motor Cina tahun 1989 dan udah kerja sama KTM. Sekarang kita langsung aja bahas motornya lebih detail. Sekarang kita bakal bahas detail buat si CF Moto 450 ini. Sebenarnya juga disayangkan juga sih kenapa CF Moto nggak ngeluarin versi 2,5-nya tapi yang modelnya sama kayak gini juga. Kalau motor 250 cc ke atas kan jadinya kena pajak barang mewah. Otomatis ya pasti bisa kalian perkirakan kalau motor ini akan ada di atas angka 100 jutaan. Gue yakin karena ZX25R aja yang sama-sama 2,5 udah 100 juta, apalagi nih yang udah 450 cc. Ya kayaknya taksiran gue sih sekitar 150 jutaan sih, harusnya bisa worth it sih motor ini. Jadi ini di depan udah pastilah kalau misalkan motor adventure pasti kan kita dipakai buat jalan jauh untuk melindungi dari hantaman-hantaman angin yang jahat, baik angin siang ataupun angin malam. Windshield yang udah full adjustable dan juga di info tadi katanya udah ada juga yang versi lebih besarnya lagi. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa ini masih kurang tapi pengen lebih besar lagi, itu udah disediain sama CF Motonya. Dan di baliknya juga ini udah ada tower kitnya yang udah buat apa? Buat holder HP, buat holder GPS. Cuman ini agak goyang-goyang ya karena emang ini dia adjustable. Nah, terus ini mukanya yang menurut gua adalah salah satu yang paling ganteng ya. Kalau misalkan di Tenere itu kan yang membuat dia paling ganteng kan karena lampu depannya juga mirip-mirip Alien. Nah, ini sebenarnya agak mirip-mirip Alien. Bedanya kalau di Tenere itu dia ada 4 proyektor yang kecil-kecil, kalau ini cuma 2 tapi gede-gede, dan ini udah biled ya. Jadi bisa piu-piu, anak-anak variomatic siap-siap di piu-piu sama CF Moto. Dan tadi juga ini udah ada DRL-nya juga yang bikin dia ada kumisnya kayak Bapak Agassi yang sangat syahdu sekali kumisnya. Jadi ini kayaknya cocok banget nih buat Bapak Agassi yang dimana dia ada kumis di mukanya. Plus ini juga karena sharing sama KTM ya, jadi lampu sen ini juga mirip sama KTM dan ini udah LED semua. Jadi mau lampu utama, lampu jauh, lampu sen itu semuanya sudah LED. Nanti ke bawah lagi sedikit, di sini sebenarnya dia ada 2 versi ya buat spakbor ini. Jadi ada yang high katanya, ada juga yang low yang dia tuh nempel di bawah. Nah kalau misalkan gue sih prefer yang kayak gini aja karena kita pengen bawa off-road kan. Jadi kalau misalkan spakbor ya gue prefer yang kayak gini. Nah ini tadi dari atas jadi udah clear ya, dia pakai hal fairing, mukanya Alien LED, rindshield. Sekarang kita bahas sektor kaki-kaki depannya. Oke, jadi buat shock depan, jadi emang alhamdulillahnya mereka mempercayakan Kayaba atau KYB untuk shock depannya. Ini dia USD, udah USD ukuran 41 mm, jadi cukup gede. Dan ini sudah full adjustable buat compression sama reboundnya udah bisa di setel di atas. Cuman di setelnya harus masih pakai obeng ya, jadi nggak bisa pakai tangan langsung. Terus, dan ini yang spesial adalah dia bannya sudah ukuran 2118. Cuman sayangnya gue nggak tahu nih dia pakai velg merek apa ya. Tapi ini velgnya udah kayak BMW GS coy. Jadi dia yang jeri-jerinya itu di samping bannya. Jadi udah pasti tubeless, aman tuh kalau misalkan ngejalur nggak akan bocor. Kalaupun bocor ya nggak khawatir gitu kan, nyari tukang tambal ban dulu. Cuma ini dia pakai ban yang ini mirip banget sama Sinco Big Block, cuma ini keluaran CST dan namanya pun lucu, Ride Ambro R4. Ride Ambro A4. Jadi agak namanya kalau misalnya teman-teman ini jadi pilihan kalau nyari ban ukuran 21 buat off-road, bisa cari ban CST namanya Ride Ambro A4 ukuran 90/90 ukuran 21. Kalau buat pengereman juga ini pasti teman-teman agak heran karena ini kalipernya dan pengeremannya agak kurang familiar didengar karena ini mereknya adalah J-Juan atau He-Huan. Ini salah satu brand sebenarnya pengereman tapi dari Spanyol. Jadi ini bukan dari Cina tapi ini dari Spanyol. Emang namanya agak unik tapi insya Allah sih harusnya lebih aman karena ini juga remnya udah radial dan juga dia sudah ABS depan belakang. Cuman kalau yang depan ini ABS-nya nggak bisa dimatiin, dia full on terus aja. Ini udah ada pemanisnya juga mata kucing biar lebih aman pas malam-malam ya. Dan oke lah, jadi buat teman-teman kalau bagian depan sih udah gitu aja. Jadi emang motornya udah siap off-road. Sekarang kita polling bahas ke pantatnya dulu kali ya. Oke, para touring, jadi dari bagian belakang ini juga sebenarnya cukup keker banget ya kelihatannya. Yang paling ketara adalah dia ini swing armnya sudah aluminium, jadi insya Allah enteng dan kuat. Ini kelihatan juga nih bahan aluminiumnya. Dan sama kayak ban depan juga, ini dia pakai ring 18 sudah tubeless sama velgnya itu kayak velg BMW GS. Dibalut sama ban CST Ride Ambro A4, ukurannya ini 140/70 kalau nggak salah. Ya, sama rem belakangnya juga sudah ABS, cuman bedanya ini dia ABS yang belakang bisa dimatiin. Jadi kalau teman-teman kalau di off-road itu emang butuh yang namanya ngeskit belakang buat manuver. Jadi makanya kenapa dia memberikan ABS dual channel yang dimana belakangnya bisa dimatiin dengan sangat amat mudah.
knalpot yang cukup sangat besar, dan ini kayaknya sudah semi free flow ya karena suaranya sangat enak banget. Nanti teman-teman bisa dengerin sendiri, bakal gua startup juga. Dan paling namanya motor adventure, motor touring, ini dia persiapkan buat jalan jauh juga. Jadi di sini udah ada behel yang cukup tebel juga, bahannya aluminium, dan ini udah dibolongin, udah ada spot buat bautnya lagi, dimana buat masang side bracket, pannier, dan memang dari CF Motonya sendiri mereka sudah menyediakan itu soft pannier dan paniernya juga sebagai add-on kalau kalian ngebeli motor ini. Dan sama kayak di depan, shock belakangnya itu menggunakan KYB juga atau Kayaba, dan ini sudah full adjustable juga. Cuman tadi ini sayangnya dia full adjustable-nya itu masih belum bisa langsung pakai tangan, tapi harus pakai obeng-obengan sama baut-bautan. Terus juga di sini ada kelihatan terekspos rangkanya yang emang kalau gue pikir ini mirip banget sama Tenere, cuma bedanya kalau Tenere di sini ditutup. Dan bisa lihat kalau di sini lampu belakangnya itu juga sudah sama kayak yang depan, sudah full LED, baik lampu rem ataupun lampu sennya. Dan di sini lampu remnya juga itu ada kayak pemanisnya gitu ya, kayak ada di RL-nya ya. Jadi kalau misalkan di depan warna putih, nah di belakang warna merah. Harus warna merah. Kalau misalkan di belakang jangan warna yang lain selain merah, nyalahin aturan, bikin silau. Kalau dilihat dari jok belakangnya juga ini lebih manusiawi ya, lebih friendly. Kalau misalnya kita bayangin rally gitu kan dipakai boncengan kan agak mengenaskan ya buat yang dibonceng, tapi kayaknya kalau misalkan si CF Moto 450 ini kalau ya buat yang boncengan sih masih agak nyaman karena joknya pun agak lebar. Paling tinggal ditebelin aja lah buat si penumpangnya biar lebih enak, sama dikasih undakan dikit di sini biar buat jadi penopang punggung yang bawa motornya. Dari belakang itu aja, sama ini ada fitur penting buat para bapak-bapak, biasanya kan bapak-bapak. Kalau buat para jomblo sih kayaknya ini dilepas aja, soalnya bisa dilepas. Itu paling buat dari belakang. Sekarang kita bahas jantung dari motor ini adalah mesin CF Moto 450. Oke, para turi, jadi ini dia jantung dari CF 450 MT, di mana dia adalah 449,5 cc dengan 44 horsepower dan 44 Nm dengan kompresi 11,6. Itu yang gue lihat di websitenya sih. Salah satu yang mulai makin tren itu adalah mesin-mesin multisilinder atau dual silinder di kelas middleweight, yang itu dia sekarang posisi crankshaftnya 270 atau derajat pembakarannya itu 270 derajat. Makanya kenapa dia dual silinder tapi suaranya nggak kayak Ninja 250. Dia bener-bener kayak Tenere tadi, Tenere versi saset. Jadi 270 derajat dual silinder tapi ngeblar banget mesinnya. Dan tadi karena gue bilang dia udah kerja sama KTM, makanya kenapa di sini dia tuh emang ada sharing teknologi sama KTM buat ngedevelop mesin ini. Tadi kalau gue bilang kakaknya yang 800 MT itu bener-bener ketiplek 790 KTM dipindahin ke mesinnya, si CF Moto 800 MT, kalau ini ya mungkin si CF Motonya ngedevelop bareng-bareng sama KTM buat menciptakan mesin 450 MT ini. Selain dia udah 450 saja, dan ini didukung sama radiator yang cukup besar untuk mendinginkan mesin yang pastinya sangat panas ini, yang pasti. Tapi sayangnya radiatornya nggak bisa ngedinginin kalau kalian ngeliat mantan di jalan yang udah nikah duluan. Tuh, pasti kalian penasaran kan sama suaranya kayak gimana? Langsung aja kita nyalain. Sekarang kita bahas salah satu yang paling penting adalah riding position sama area cockpit dari CF 450 Moto ini. Seperti yang kalian bisa lihat, dengan gue yang tinggi 170 cm, ternyata gue ini harus jinjit dua kaki. Ya sebenarnya kalau bisa napak bisa, tapi satu kaki kayak gitu kan. Satu kaki ini bisa napak, cuman kalau dua kaki gue harus jinjit, ya jinjit sedikit lah, nggak terlalu banyak-banyak banget. Jadi buat kalian yang tinggi 170 cm ini aman pol. Kayak gitu, karena ini juga dia bentuk joknya itu sangat biji friendly ya, dan cukup ramping, jadi kaki kita nggak perlu lebar banget. Dan buat seat height-nya motor ini emang dia tuh ada dua settingan, ada yang versi standarnya itu 825 mm, bisa dipendekin 800 mm. Ya sebenarnya cuma turun 0,2 cm sih, tapi gue nggak tahu itu signifikan apa enggak. Tapi ya buat teman-teman yang ngerasa pendek ya bisa diturunin sampai kayak gitu. Buat instrumen clusternya nih yang wah ini layar TFT full color ya, jadi dan emang ini asli bagus banget. Yang biasa gue ngeliat cuma layar pulsar yang warna oranye dan hitam gitu, tapi terus ngeliat layar dari si CF 40 Moto ini berasa kayak dicuci matanya gitu buat speedometer motor. Jadi emang di sini informasinya udah banyak banget, lengkap, dan bahkan kalian bisa milih tema speedometernya itu ada dua pilihannya, dan sebenarnya bagus-bagus juga modelnya kayak gitu. Untuk saklar kanan kiri ini juga sangat dimanjakan, perjempolan kalian akan sangat bermain.
Karena buat di kiri ini dia buat ngatur segala macam instrumen, mau pilih-pilih menu itu bisa dari yang tombol-tombol sebelah kanan. Ada yang di atas ini ada 4 tombol. Terus juga ada sen, kanan kiri. Di sini dia ada pas beamnya juga. Cuman bedanya kalau bisa kayak, itu kan pas beam ya. Kalau kita pengen nyalain lampu jauhnya dipantengin, itu tinggal didorong ke depan aja. Gampang. Klakson juga warna merah. Terus juga di sini yang cukup unik adalah dari tombol sebelah kanan buat nyalain si motornya itu dia kayak apa ya? Kayak pernah lihat sih ini jenis apa, cuman ini cukup unik sih engine cut off-nya. Jadi satu sama starternya juga. Udah pastinya buat melindungi teman-teman dari segala macam medan off-road kalau jatuh biar si kopling sama remnya nggak patah, jadi dilindungin sama handguard, walaupun ini handguardnya masih plastik ya. Sama yang spesial adalah si spionnya. Spion ini bisa di adjustable. Nah, kalau misalkan lagi posisi off-road, ya kayak gini aja. Kalau misalkan jatuh, spionnya nggak akan patah ataupun nggak akan pecah. Gitu. Nah, tadi gue bilang juga kalau misalkan ABS yang belakang itu bisa dimatiin. Jadi tinggal udah ada tombol terpisah yang tinggal kalian tekan lama aja. Nanti di layarnya itu akan muncul mode off-road. Nah, itu kalau misalkan udah nyala mode off-road, itu berarti ABS belakang kalian itu mati. Kalau misalkan pengen dinyalain lagi, kalau tadi kita mau nyatiin itu kan lama, kalau mau nyalain tinggal ditekan sekali aja. Buat stang juga ini, kalau buat gue sih, kalau kemarin hasil dari kopling sebenarnya ini udah pasti. Jadi badan kita harus begini, jadi kalau misalkan nanti pas berdiri ya ini udah, kalau buat gue sih udah PW banget, nggak perlu di setup apa-apa lagi. Stang standarnya pun ini udah enak banget buat nanti off-roadan kayak gitu. Ya buat riding position enak, tadi juga buat boncengan. Nah ini penting juga nih, buat boncengan tadi sebenarnya kita belum tes lama ya. Tadi gue sama Agasoy juga udah coba tes buat shock breakernya sama boncengan. Ya kalau dibilang tipis, ini joknya sebenarnya lumayan tipis lah ya. Jadi kalau tadi misalkan gue bilang buat kitanya sih nggak apa-apa, buat agak tipis karena nanti kan juga di off-road kita banyak berdiri-berdirinya. Cuman kalau buat di sisi boncenger ya tinggal dikasih jok, tambahin latex dikit lah biar lebih nyaman saat jalan jauh. Sama dikasih punuk dikit di sini nih buat kita kalau misalkan mau senderan ke belakang. Buat tangki bensin ini kapasitasnya 17,5 liter. Alhamdulillahnya ini masih dikasih besi. Jadi bukan kondom-kondom plastik. Jadi buat teman-teman yang mau beli tank bag yang model magnet ini masih aman banget. 17,5 liter ya, sama pulsar masih gedean pulsar lah, 20 liter lah ya. Walaupun dia kompresinya 11,6, tapi ternyata di sini rekomendasi dari CF Motonya harus menggunakan bensin minimal round 95. Buat motor 450 cc dengan fitur segini banyak, harganya kisaran 150 juta. Sebenarnya rival paling dekat itu adalah Himalayan 450, tapi kan di Indonesia belum ada. Kalau dibandingin sama KTM 390, fiturnya juga udah lumayan banyak, tapi gue sih ngerasa ini lebih off-road ready daripada KTM 390. Dibilang sama pesaingnya CB 500X atau yang 500 cc juga, ya cc-nya masih beda gitu kan, masih kurang 50 cc. Tapi ya kalau misalkan gue punya uang cash dingin 150 juta, gue sih langsung ngambil ini sih, asli. Yang tadinya emang cita-cita gue itu pengen punya motor TNR 700, tapi ngelihat ada ini opsi yang lebih murahnya dari TNR 700, ya gue berubah haluan lebih realistis lah ya. Jadi gue akan ngambil CF Moto 450 MT ini, walaupun salah satu pertanyaan kalian kan nanti buat after sale sama buat servisnya gimana gitu kan. Tadi juga gue udah ngobrol-ngobrol juga sama sales sama manajer marketingnya, kalau misalkan CF Moto ini di Indonesia itu sudah ada 30 dealer seluruh Indonesia. Kalau buat Jabodetabek aman lah, cuman kalau misalkan buat teman-teman yang di Kalimantan, mohon maaf dulu karena CF Moto belum masuk ke sana. Jadi buat teman-teman yang masih di Pulau Jawa mau ngambil motor ini, harusnya sih udah aman karena dealernya tadi udah banyak di beberapa daerah. Paling yang pertanyaannya nanti kan berapa harga spare partnya, apalagi ini kan dia sharing teknologi sama KTM, yang kalian tahu sendiri harga spare part KTM ini agak lumayan menguras rekening kan, dan juga indinya lama, dan semoga nanti nggak kejadian juga di CF Moto. Dan terakhir paling adalah dari sisi durabilitas kalau misalkan kita bawa ke habitat aslinya, karena kan ya di sini kita cuma ngetes di jalanan dalam pabrik doang, aspal full, cuma kerikil-kerikil buat ngetes ABS-nya, dan ABS-nya juga cukup oke. Tinggal pembuktian di jalur off-road dan durabilitasnya kalau misalkan disiksa itu kayak gimana. Apakah shocknya harus dituning lagi, ataupun ini sebenarnya udah cukup buat standaran. Riding tadi gue juga udah sempatnya tes ride-nya, udah muter-muter lah nyoba gimana jengat-jengatannya mesinnya. Yang pasti pertama gue jatuh cinta sama suara mesinnya karena 270 derajat. Dan karena tadi ini mesinnya KTM ready to race, ada sharing teknologi. Jadi yang gue rasain emangnya pasti emang ini torsinya buat motor 450 badak banget, langsung narik banget dari bawah. Jadi emang kita belum bisa ngasih impresi terlalu lebih jauh lah, karena emang ya soalnya nih ngetes ride-nya masih belum puas sebenarnya. Semoga CF Moto nanti bisa ngadain sebuah event lah
yang emang ke habitatnya dan jalannya agak lebih jauh. Dan emang gue jujur suka banget sama mesinnya, sama rasa suaranya. Pokoknya intinya gue cukup puas lah, tinggal tadi yang gue bilang gimana buat secara after sale sama durabilitasnya. Oke, para touring paling sekian segitu aja buat impresi pertamanya dulu dari CF450 MT. Semoga bisa membuat jadi bahan pelajaran lah buat teman-teman yang emang lagi riset pengen ambil CF450 MT gimana sih detail-detailnya. Dan emang ini secara, oh ya gue lupa nih, build quality-nya tuh bisa gue bilang ini bagus banget. Pokoknya ini secara build quality, kerapatan, renggang-renggangannya, ini las-lasannya semuanya rapih, asli rapi banget build quality-nya. Pokoknya gue cukup puas, paling segitu aja. Kalian bisa langsung komentar aja di bawah gimana pendapatnya tentang CF450 MT ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan pokoknya akhir kata, ayo touring.